Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Metro Siang. Berdasarkan proyeksi Kementerian Perhubungan Republik Indonesia tahun ini 2025, jumlah pemudik lebaran turun 24% ketimbang tahun sebelumnya. Saya mau ajak Anda coba kita lihat bagaimana perbandingannya dengan 3 tahun sebelumnya dan apa penyebabnya kok bisa turun dalam at large hari ini. Jadi pemirsa, kita lihat catatan mudik 3 tahun terakhir di Indonesia. Kita lihat angkanya pemirsa, kalau kita flashback ke 2022, beberapa saat setelah COVID selesai di Indonesia, angka pemudik pada saat lebaran tahun itu adalah sekitar 13,4 juta orang. Kemudian tahun 2023 semua orang euforia, antusias untuk ingin mudik kembali. Jadi ini adalah tradisi yang kembali disemarakan di Indonesia. Angka pemudik atau pergerakan orang selama musim lebaran, arus mudik dan arus balik adalah 134 juta orang. Kalau kita lihat 2024 angkanya meningkat lagi sampai 193,6 juta orang. Tapi yang menarik adalah di 2025 angka ini turun dari 193,6 juta orang menjadi hanya 146,48 juta orang. Ini adalah angka proyeksi dari Kementerian Perhubungan dan kalau kita hitung itu angka ini turun 24% dari tahun sebelumnya di tahun 2024. Nah, Anda pasti penasaran mengapa kok bisa turun. Jadi ada beberapa penyebab yang kami rangkum untuk Anda dan yang paling menjadi faktor bersumbangsi utama adalah soal ekonomi. Kondisi ekonomi berdasarkan beberapa keterangan ahli dan ada PHK yang terjadi di berbagai sektor pekerjaan yang ada di tanah air. Kita lihat untuk kondisi ekonomi pemirsa, ini karena ada pelemahan daya beli masyarakat akibat terjadi deflasi. Saya mau bahas soal daya beli masyarakat yang dinilai semakin rendah. Yang pertama pemirsa, kalau kita lihat secara makro, ternyata pertumbuhan ekonomi di Indonesia di 2024 untuk kuartal yang sama itu adalah 5,03%. Dan dibandingkan ke tahun sebelumnya di 2023 adalah angkanya 5,05%. Jadi ada sedikit perlambatan pertumbuhan ekonomi walaupun angkanya tidak begitu besar tapi berbeda 0,02%. Ini punya sumbangsih terkait dengan pelemahan daya beli masyarakat. Yang kedua, kita lihat jumlah PHK tahun lalu 2024. Januari sampai dengan bulan Desember 2024 tentu akan berdampak pada lebaran tahun 2025 ini. Karena lebaran kita tahu terjadi di akhir Maret sampai dengan April dan bulan Januari sampai Desember 2024 jumlah PHK adalah 77.965 tenaga kerja. Bayangkan dengan jumlah yang sebesar ini terdampak pemutusan hubungan kerja, maka tentu akan berpengaruh pada stabilitas ekonomi di kalangan masyarakat. Selanjutnya masih seputar pelemahan daya beli masyarakat pemirsa. Jadi yang menjadi beberapa faktor penentu daya beli masyarakat itu turun, salah satunya ada indikasi dari konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga ini saya kutip data dari BPS kuartal pertama tahun 2024 itu adalah di 4,8%. Sedangkan kalau dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya berarti 2023 kuartal 1 angkanya adalah 5,1%. Jadi konsumsi rumah tangga masyarakat Indonesia turun dari 5,1% di 2023 menjadi 4,8% di 2024. Mengapa ini penting? Karena ini akan berpengaruh pada daya beli dan juga konsumsi rumah tangga di tahun 2025 yang masih masuk ke dalam kuartal 1 ini. Kemudian pemirsa ada lagi proyeksi yang disampaikan oleh Kamar Dagang Indonesia. Kadin memproyeksikan peredaran uang selama lebaran itu juga turun. Walaupun ini adalah proyeksi, nanti kita akan lihat berapa angka realnya. Tapi tahun lalu angka peredaran uang itu adalah 157,3 triliun rupiah. Dan tahun ini pada lebaran ini angkanya hanya mencapai 137,97 triliun rupiah. Jadi turun sekitar 20 triliun rupiah. Ini adalah beberapa indikator yang bisa kita perhatikan yang menunjukkan adanya penurunan daya beli masyarakat. Kemudian juga ada yang namanya downgrade dalam penggunaan beberapa konsumsi masyarakat. Biasanya menggunakan konsumsi dengan kualitas yang lebih baik, sekarang beralih ke yang
di bawahnya satu level. Ini adalah beberapa indikasi bahwa pelemahan daya beli masyarakat tuh ikut menurun dalam Lebaran 2025. Ini diperkuat pemirsa dengan pernyataan Direktur Eksekutif Selios Bima Yudhistira yang mengatakan begini. Perayaan Lebaran tahun ini teredam oleh realitas ekonomi yang keras karena harga yang melonjak dan pendapatan yang menurun sehingga memaksa warga untuk memprioritaskan bertahan hidup daripada perayaan. Saya mau kasih contoh pemirsa. Anda masih ingat ada beberapa kasus PHK massal, salah satunya di PT Sritex. Bisa bayangkan bagaimana karyawan Sritex yang setelah di PHK tidak memiliki lagi pemasukan sama sekali. Itu adalah gambaran yang disampaikan oleh Bima Yudhistira dan kondisi realnya di lapangan bahwa banyak sekali yang di PHK dan tentu memilih untuk bertahan, bukan untuk melakukan perayaan Lebaran 2025 ini. Nah, ini ada dampaknya, ada imbasnya. Kalau seandainya arus mudik dan arus balik identik dengan yang namanya kemacetan karena ada jutaan masyarakat yang bergerak, biasanya dari ibu kota ke beberapa daerah yang ada di Pulau Jawa, Sumatera atau pulau lain yang ada di Indonesia. Saya mau ajak Anda kita lihat angkanya di lapangan bagaimana. Nah, H-5 sampai H-1 Lebaran 2025 tercatat di gerbang tol utama itu ada sekitar 1.004.300 kendaraan yang melintas. Kemudian kalau kita bandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu, angka ini turunnya sampai dengan 40.982 kendaraan. Jadi di periode yang sama kemudian dibandingkan dengan tahun ini pemirsa angkanya ternyata turun sampai dengan 40.000 kendaraan. Tapi sedikit berbeda juga kalau di Merak jumlah kendaraan yang menyeberang itu juga mengalami penurunan 0,1%. Walaupun angkanya sedikit tapi tetap menunjukkan adanya penurunan. Itulah mengapa kalau seandainya Anda ikut ke dalam arus mudik dan arus balik kemudian bertanya kok kurang macet ya tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya. Nah, ternyata salah satu faktornya adalah ada pelemahan daya beli masyarakat sehingga mungkin kalau ditelusuri lagi lebih lanjut banyak yang memutuskan untuk tidak melakukan mudik Lebaran tahun 2025 ini. Demikian at large hari ini soal catatan arus mudik 3 tahun terakhir pemirsa. Nanti usai jeda kami hadirkan ulasan lain untuk Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.